Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Alhamdulillah kita sudah ketemu lagi di hari Selasa ya. Kita belajar pendidikan agama Islam. Nah, hari ini kita maju kepada pelajaran 4 tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita telah belajar apa? Betul, kita minggu lalu telah belajar tentang percaya diri, kerjasama, kemudian tolong menolong ya. Banyak sekali kemarin yang kita pelajari. Nah, semoga kita senantiasa selalu bekerja sama dengan orang tua, menolong orang tua dan juga teman-teman di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Kemudian tidak lupa juga disiapkan buku paketnya, buku tulisnya, telinganya, tangannya, alat tulisnya, semuanya disiapkan dan fokus menonton video ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus tahu dulu nih, belajar tentang hidup bersih dan sehat ini buat apa ya? Yang pertama, agar kita bisa menghafal hadis tentang kebersihan. Yang kedua, agar kita dapat menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai implementasi dari pemahaman makna hadis tentang kebersihan. Kita lanjutkan. Coba perhatikan gambar di samping ini. Apa ya yang sedang dilakukan anak di samping? Cuci tangan ya, betul. Nah, apakah hari ini kalian sudah mencuci tangan? Yang belum, nanti diseringkan lagi ya cuci tangannya. Yang sudah dilanjutkan lagi. Karena ternyata pada zaman sekarang ini, cuci tangan bukan hanya ketika kita akan makan saja, tetapi mau keluar rumah cuci tangan, pulang dari luar cuci tangan, kemudian mau memegang handphone cuci tangan, semuanya harus cuci tangan. Kenapa? Karena virus bertebaran di mana-mana. Maka dari itu kita harus belajar hidup bersih. Agar apa? Agar menjadi sehat. Kalau bersih pasti kita akan sehat, seperti itu ya. Jadi dibiasakan untuk mencuci tangan. Dilanjutkan. Nah, apakah kalian tahu hadis tentang kebersihan? Nah, kalau hadis itu apa? Hadis itu adalah perkataannya Nabi Muhammad, perbuatannya Nabi Muhammad, juga ketetapannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad itu adalah idola kita, panutan kita. Kita wajib mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah telah memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Perintahnya ada di hadis ini. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-tuhuru syatrul iman. Yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Kita sering ya mendengar an-nadhafatul minnal iman. Apakah ini sama dengan hadis? Berbeda ya. Kalau hadis ini al-tuhuru syatrul iman. Kalau an-nadhafatul minal iman itu adalah mahfuzat. Apa itu mahfuzat? Mahfuzat itu adalah kata-kata mutiara. Berbeda ya. Jadi yang benar itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Perkataannya Nabi ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Tadi kan kita sudah membaca hadis, kemudian kita tahu artinya seperti apa. Tapi kita belum tahu apa ya isi dari hadis ini. Nah, isi hadis ini adalah kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, anak yang beriman pasti akan menjaga kebersihan. Nah, anak muslim harus menjaga kebersihan. Anak yang beriman harus menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu banyak sekali. Tidak hanya membersihkan diri saja,
tetapi ada juga yang membersihkan lingkungan. Kalau membersihkan untuk diri sendiri itu seperti apa? Mandi, mencuci baju, cuci tangan, cuci kaki, wudhu, itu merupakan kebersihan untuk diri sendiri. Kemudian ada juga kebersihan untuk bersama-sama. Contohnya, kita membersihkan lingkungan di sekitar kita. Kita membersihkan rumah bersama orang tua kita. Ya, itu nanti masuknya ketika kita misal ikut serta menjaga kebersihan dengan orang tua, otomatis kita juga dapat pahala dua ya. Pahala membersihkan, juga pahala menolong orang tua. Wah, hebat ya, pahalanya banyak sekali. Nah, banyak sekali. Ada juga seluruh masyarakat. Ada juga misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak bergotong royong setiap hari Minggu membersihkan di lingkungan sekitar, mau itu lapang, halaman, atau selokan dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu bentuk kebersihan lingkungan sekitar. Nah, anak yang menjaga kebersihan itu bisa menjaga kesehatan, akan terhindar dari berbagai penyakit. Dilanjutkan ya. Oke. Nih apa ya contoh perilaku hidup bersih dan sehat apa aja? Nah, sebelum kita bahas contoh perilakunya, nih, hidup bersih ini akan membawa manfaat untuk kita. Tetapi hidup kotor itu atau hidup yang jorok itu akan membawa akibat buruk. Contoh kecilnya, kalau kita misalkan buang sampah sembarangan, apa yang akan terjadi? Banjir. Itu akibatnya buruk apa baik? Buruk ya. Jadi apa? Lingkungan kita menjadi tidak sehat. Nah, coba kita bahas dulu ini. Contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, mandi dan memakai baju bersih membuat kita sehat. Coba kalian bayangkan kalau semisalkan kalian tidak mandi 3 hari, misal 3 hari, apakah kalian tidak bau badannya? Pasti bau ya. Apakah badan kalian tetap bersih? Tidak, karena badan kalian mengeluarkan keringat. Di keringat itu terdapat kuman-kuman yang dapat menggerogoti kulit kita. Makanya suka terasa gatal-gatal, itu adalah kuman-kuman. Makanya kita harus sering mandi, minimal 1 hari 2 kali gitu ya, pagi dan sore hari. Nah, yang kedua, menjaga lingkungan tetap bersih. Nah, di sini adalah lingkungan rumah ya, lingkungan rumah. Kalau misalkan rumah kita tidak disapu atau rumah kita tidak dipel, apa yang akan terjadi? Semut akan mudah bersarang, kemudian kecoa akan mudah bersarang. Ya, banyak hewan-hewan di rumah yang menjijikan yang dapat membuat kita terkena penyakit. Makanya kita harus selalu membersihkan rumah kita. Kalau kita sudah sakit, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi perbuatan jorok atau misalkan tidak bersih itu adalah mendatangkan akibat yang buruk. Yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Ini juga sama, menjaga lingkungan. Dan menjaga lingkungannya tidak hanya di rumah saja. Jadi di rumah juga harus membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita keluar rumah juga harus membuang sampah pada tempatnya, nggak boleh sembarangan. Selain mengakibatkan banjir, kotor, sampah juga dapat menjadi sarang nyamuk. Nanti kalau nyamuknya mengambil darah kita jadi kehabisan darah. Apa yang terjadi? Kita akan jatuh sakit. Kalau sakit kita tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya kita harus bersih, sehat. Agar apa? Agar terhindar dari penyakit. Selanjutnya, tahukah kamu kalau seseorang yang hidupnya bersih dan sehat sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah itu maha suci ya, maha suci. Allah itu maha segalanya. Allah mencintai anak yang bersih. Kalau kita mau sholat kan harus wudhu dulu ya. Nah, itu adalah artinya Allah mencintai kebersihan. Artinya ketika kita akan beribadah kepada Allah, akan sholat kepada Allah, akan mengaji, membaca Al-Quran untuk Allah, kita harus dalam keadaan bersih. Seperti itu ya.
dilanjutkan. Nah, kira-kira kenapa ya kita harus hidup bersih? Kenapa ya? Selain kita terhindar dari berbagai macam penyakit, ternyata banyak sekali hikmahnya. Hikmahnya yang pertama, kita dapat lebih disayang oleh Allah. Kalau misal kita selalu jaga kebersihan, dimanapun kita berada, kita akan mudah disayang Allah. Bagaimana cara Allah menyayangi kita? Caranya ketika kita berdoa meminta segala sesuatu, selalu Allah kabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sedang berada dalam kesulitan, selalu Allah berikan kemudahan. Itulah contoh disayang Allah. Mau enggak jadi anak muslim yang disayang Allah? Mau? Iya. Makanya dari sekarang kita harus hidup bersih dan sehat. Yang kedua, kita mempunyai banyak teman. Kalau kira-kira kita punya teman yang kotor, akan kita temanin tidak? Tidak ya. Kenapa tidak mau? Yang pertama, bau. Iya betul, bau. Yang kedua, kusut ya. Kusut. Jangan. Makanya kita lebih menyukai yang kotor apa yang bersih? Yang bersih ya. Kenapa? Bersih itu enak, wangi ya. Daripada kotor. Kotor itu tidak nyaman ya. Seperti itu. Yang ketiga, mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Nah, ketika kita hidup bersih dan sehat, imun kita atau misalkan pertahanan tubuh kita akan kuat. Kita tidak akan mudah terserang penyakit. Penyakit itu jadi bye-bye, jadi dadah-dadah, gak akan datang ke kita gitu ya. Jadi gak akan menyerang kita penyakitnya. Penyakitnya takut duluan karena kitanya sudah bersih. Kalau kita bersih, penyakit juga tidak akan menyakiti kita. Tetapi kalau kita kotor, penyakit itu mudah masuk ke tubuh kita. Makanya mulai sekarang kita harus hidup bersih dan sehat. Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini cukup sekian. Nah, sekarang ibu punya tugas untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan di halaman 63. Di situ ada ayo berlatih. Nanti kalian diisi ya, dibimbing juga sama orang tua. Yang kedua, silahkan kalian hafalkan hadis yang tadi ibu bacakan. Nanti sama artinya. Nanti kalian kirim melalui rekaman di WA. Kemudian yang ketiga, silahkan dijawab bagaimana cara kita menjaga kebersihan. Dan itu semua silahkan ya. Sampai nomor 5 kalian kerjakan. Nah, nanti tulis di buku tugas kalian. Seperti itu. Ya, selamat mengerjakan, semangat belajar. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan tatap muka dan bisa bertemu dengan ibu. Oke, cukup sekian ya pelajaran hari ini. Mungkin kurang lebihnya dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.